Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Safar Daily, masih di nikmatnya jujur, dan ini adalah part 2. Lanjut aja teman-teman, kita ya langsung. Jadi kisah Ka'ab bin Malik yang kemarin itu, beliau itu udah siap mau perang, udah punya 2 kendaraan, terus beliau juga udah ikut malam Aqabah. Dan ini animonya besar, orang-orang pengen ikut perang Tabuk ini karena lawannya Romawi. Siapa yang nggak pengen melawan lawan terbaik gitu. Kalau analoginya Ustadz Nuzul waktu itu, ya kita kalau nggak salah nih apa episode yang lain ya lupa. Jadi kalau kita main bola aja, kita pasti pengen dong main di Champions League gitu. Bukannya karena wah lawannya susah-susah nih, bukan karena gitu, tapi karena lawan terbaik justru kita pengen berkompetisi di arena terbaik. Makanya ini animo masyarakat tuh tinggi banget buat ngelawan Romawi di perang Tabuk. Nah lanjut dari yang kemarin, Ka'ab pun bersiap-siap untuk mengikuti perang ini, tapi beliau ini ngulur-ngulur waktu gitu ya. Wajar ya, kita juga sering banget ngerasain kayak gitu, ngulur-ngulur antar aja, gue udah siap kok, besok aja, nanti aja gini. Nah ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu juga kayak gitu. Dia orang-orang udah pada mulai berangkat, tapi dia nanti aja, gue juga bisa berangkat kapanpun yang gue mau, gue udah siap ini. Sampailah beberapa waktu dia ngelakuin kayak gitu, sampai semua orang berangkat dan dia ketinggalan. Jadi karena ngulur-ngulur sih intinya, karena ya nggak bergegas gitu ya. Akhirnya dia ketinggalan. Bahkan di area perang Tabuknya itu Rasulullah SAW nyari nih si Ka'ab, mana nih Ka'ab gitu. Akhirnya ada seseorang dari golongan Bani Salimah menjawab kayak gibah gitu, yang ngomonginnya jelek gitu. Ia ditahan oleh pakaian indahnya dan oleh keadaan sekeliling yang permai pandangannya. Rasulullah nanya balik lah. Akhirnya ada satu orang lagi yang jawab, Mu'az bin Jabal. Ia berkata, buruk sekali yang kau katakan itu. Demi Allah ya Rasulullah, kita gak pernah melihat keadaan Ka'ab kecuali yang baik-baik aja. Ya Rasulullah SAW berdiam aja gitu, berdiam diri, mendengarkan 2 kesaksian orang-orang itu. Tapi intinya gak ada yang tahu nih Ka'ab bin Malik tuh kenapa gitu kan. Rasulullah sendiri pun mungkin belum dapat wahyu dari Allah tentang kenapa Ka'ab ini nggak ikut perang gitu. Padahal Ka'ab ini ya jago perang gitu, salah satu yang diandalin juga lah. Kemudian lanjut cerita, Ka'ab berkata, setelah ada berita yang sampai di telingaku bahwa Rasulullah SAW telah menuju dari Tabuk, udah pada pulang nih, Rasulullah udah sampai kota Madinah lagi. Nah si Ka'ab berpikir nih, aduh gue bohong aja apa ya, kenapa gue nggak mau bohong, udah niat nih, udah mau bohong. Tapi seketika lenyap, ketika Rasulullah tuh benar-benar udah sampai gitu. Tiba-tiba dia niat bohong, pengen bohong itu hilang darinya. Ini menurut dia, maka lenyaplah kebatilan dari jiwaku, yakni keinginan untuk berdusta itu, karena dia mengetahui dia gak akan bisa menyelamatkan dirinya dari kemurkaannya dengan suatu apapun untuk selamanya. Ya sama Rasulullah gitu, Rasulullah kan langsung dari Allah dapat wahyu. Bahkan kalaupun misalnya manusia itu bohong itu munafik lah intinya, Rasulullah juga dikasih tahu gitu sama Allah, ini orang munafik. Karena Ka'ab tuh cerdas, dia juga gue nggak mau bohong lah, percuma aja gitu, jadi mendingan jujur. Nah ini jadi balik ke judul kita tuh, nikmatnya jujur nih. Jadi Ka'ab itu udah berniat, udah pengen jujur aja. Nah terkait bab niat, Masya Allah nih, Ka'ab berarti udah niat pengen jujur aja, itu insya Allah udah Allah kasih ganjaran pahala gitu. Buat gue sendiri, teman-teman juga, coba kita tiru nih ya, kapanpun kita di suatu situasi genting, situasi yang kayaknya kalau gue jujur mampus nih gitu kan, atau habis lah, tetap jujur aja karena itu yang benar, dan niat kita pengen jujur aja, insya Allah udah di ganjar pahala. Lanjut, Rasulullah akhirnya datang dari perjalanan dan memulai masuki masjid, karena biasanya sunnah yang dilakukan Rasulullah tuh ketika nyampe dari safar perjalanan, safar daily, nyampe dari perjalanan jauh, beliau sholat 2 rakaat ya, sunnah, lalu
mulailah duduk di situ. Habis selesai sholat ditanyain satu-satu nih, datang orang-orang yang nggak datang berperang gitu. Terus dia mengasih alasan kenapa gue nggak berperang, begini begitu ya Rasulullah, nganggu gitu kan, nyatet mungkin. Terus ada, menurut hadis ini ada 83 sampai 89 orang kawan-kawan teman-teman yang nggak ikut ini. Dan mereka Rasulullah menerima alasan-alasan mereka, kemudian dibaiat, meminta tetap janji setia. Oke, lu nggak ikut gak apa-apa, tapi tetap janji setia. Dan didoain, bahkan didoain, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosa mereka. Dan apa yang tersimpan dalam hati mereka bulat-bulat diserahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah mengatakan, apa yang benar-benar ada di hati kamu saya serahkan kepada Allah. Demikianlah sampai momen datang si Ka'ab nih, ditanyain sama Rasulullah. Setelah saya mengucapkan salam padanya, maksudnya Ka'ab bilang assalamualaikum ya Rasulullah gitu kan. Rasulullah senyum, tapi senyumnya bukan senyum yang kayak biasa. Senyumnya menurut Ka'ab ini senyumnya bagaikan orang yang murka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kemarilah. Kemudian Ka'ab mendatangin sambil berjalan sehingga saya duduk di hadapannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah yang menyebabkan engkau tertinggal? Bukankah engkau telah membeli unta untuk kendaraanmu? Nah, ini jawabannya Ka'ab akan kita bahas di next episode of Safar Daily. Jadi stay tune terus teman-teman. Ini nikmatnya jujur part 2 selesai, nanti kita lanjut di next nikmatnya jujur part 3. Stay tune terus di Safar Daily. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.